Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Ini suasana hujan. Ini ada garapan saya Beat ya, Beat lama atau Beat karbu. Nah, ini membawa masalah starter nggak bisa. Coba mas, starteran mas. Udah. Nah, ya ini kronologi motor ini 2 bulan, intinya 1 bulan sekali minta jajan aki, terus aki baru dia bisa di starter kembali, terus 1 bulan lagi habis lagi, intinya akhirnya drop atau mati intinya. Nah berarti bisa jadi intinya motor ini kelebihan pengisian atau bisa dibilang overcharge lah. Coba masak ini dibuka. Nah ini setiap bulan pasti beli aki lagi. Nah kronologinya harusnya biarpun aki ini KW, aki ini ori ya, harusnya secara teori ini ukurnya tidak bulan, tapi ya bisa untuk biasa aja bisa sampai di 1 tahun lah. Nah yang jadi masalah kenapa aki ini kok umurnya cuma 1 bulan mati, terus ganti baru bisa starter, terus 1 bulan mati lagi. Terus menurut keterangan yang punya, kalau dipegang ini panas sekali akinya gitu. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa motor ini mengalami kelebihan pengisian atau bahasa kerennya overcharge ya. Nah untuk pembuktian ini akan saya ukur dulu berapakah pengisiannya ya. Kalau ini nanti lebih dari 15 wis berarti over. Nah ini nanti kalau kita ganti aki bisa sih starter, tapi 1 bulan habis lagi ini nanti aki hancur lagi, aki tekor lagi tidak kuat. Kalau diteruskan ini nanti larinya ke sini, ke CDI, karena CDI-nya CDI DC, dia mengambil dari aki sama pengisian, sementara pengisiannya over ini tidak kuat. Nah ini akan saya buktikan berapakah pengisiannya. Coba mas, motor hidupkan mas. Nah ini aki motor sudah hidup ya. Ya mas. Nah kita akan ukur berapakah pengisiannya ya. Fokus di sini. Nah ini untuk stasioner aja belum tak gas loh ya. Dia sudah menunjukkan di 14,7. Coba kita gas. Wah bahaya ini. 15 lebih. Di 14 ya, coba kita gas. Nah tadi bisa tembus di 15 ya, 15. Coba kita akan gas. Nah ini juga boleh ya. Nah ini gas kecil aja sudah dia menunjukkan di 15, sekian ya. Nah itu sing bisa dikatakan over ya. Nah ini bahaya sekali sudah. Berarti saya sudah mempunyai titik terang sumber masalah motor ini ada di sistem pengisian sing gagal, dalam arti dia over. Penyakitnya ya, penyebabnya apa? Pasti di kiprok. Kita akan bongkar untuk area kiprok. Nah di sini kiproknya ya, kita akan lepas dulu. Oke, ini untuk area kiprok sudah saya lepas ya. Nah ini, coba perhatikan. Nah ini untuk kabel merah ini sudah mengalami apa ya? Mengalami penambahan daripada dioda ya. Ini tidak ada gunanya mas, dioda ini mas. Dioda gunanya untuk mengubah arus AC menjadi DC. Nah ini apa maksudnya aku juga kurang paham. Saya juga tidak pernah pakai alat-alat kayak gini. Nah ini akan saya lepas dulu, terus akan saya kasih kabel saya sambung kembali. Intinya akan saya buat jalur aslinya lagi dulu aja. Terus kita akan tes pengisiannya lagi berapa. Kalau nanti dia tembus di 15 ke atas, ini nanti kiprok kita akan ganti sing baru ya. Wis gitu aja. Ini coba tak tak pasangnya kembali seperti jalur awalnya. Nah ini untuk jalur kiprok ini sudah saya kembalikan ke semulanya ya. Nah ini diodanya sudah tak lepas ya. Aku nggak tahu ini maksudnya bengkel gimana, nggak tahu.
Lah ini kabel merah loh, sing di kabel merah padahal sudah DC. Kok dikasih ini? Maksudnya apa nggak paham. Wis aku elektro juga agak-agak ndak ngerti sama sekali ya. Intinya ini secara teori ndak ada gunanya wis. Kita akan coba pengisiannya berapa. Kalau normal berarti masalah ada di sini. Untuk normalnya waktu gas mentok nanti harus tembus di 14,8, tidak boleh lebih dari 15. Coba kita akan hidupkan motornya. Ini motor sudah hidup. Coba kita akan tes. Ini stasioner aja, ini sudah tembus di 15 loh. Ini justru dioda tak lepas. Justru ini tak lepas ya. Ini dia tembus di 15. Berarti kalau saya gas, ini nanti bisa tembus di angka 16 lebih. Tidak berani mas. Tidak berani. Ini bisa dikatakan over. Kita matikan. Nah ini sudah bahaya sekali ya. Ininya dia sudah di 15. Pada posisi stasioner saja dia posisi stasioner saja dia sudah tembus di 15, sekian. Belum tak gas loh itu. Kalau tak gas bahaya, nanti bisa lari ke CDI. Saya nggak mau berspekulasi. Kita akan eksekusi, kita akan ganti untuk kiproke ya. Kiprok ini sudah tidak layak pakai lagi guys. Ini nanti kita belikan sing ori. Ya ini untuk kiprok. Nah ini sudah saya belikan sing ori ya. Ini kode pate KVB ya. Nah, ini bawaannya Vario Beat sama ya. Ini apa ya? KVB ini orinya Vario atau orinya Beat, tidak masalah. Nah, kita jadi bengkel yang terdahulu ngasih tahanan ini bisa jadi dia untuk menahan biar dia tidak di 15 ke atas, tapi ternyata nggak mampu juga pakai ini, dia tetap di 15 ke atas, cuman bisa nahan sedikit banget. Terbukti ini tak lepas. Untuk stasioner dia tembus di 15,5 untuk stasioner, belum digas loh. Kalau digas ya bisa tembus di 17. Saya nggak berani spekulasi, kalau tak teruskan nanti CD akan jebol. Nah ini kita akan tes, kita akan coba untuk kiprok yang baru, terus kita ukur lagi pengisiannya berapa. Secara teori dia harus di 14,8 ya untuk gas mentoknya. Kita akan tancapkan sini. Sudah tertancap. Coba kita akan hidupkan motornya. Coba ini dari segi pengisian over bisa jadi masanya kurang. Kita tes dulu masanya nyambung enggak. Ini untuk kabel masa baik ya, dia nyambung. Kalau ini enggak nyambung bisa juga over ya. Nah, nyambung berarti tidak ada masalah untuk jalur kabel kiprok ya. Terus kita akan coba pasang. Kita akan tes, kita akan hidupkan motornya berapakah pengisiannya. Oke. Nah ini untuk aki terus terang masih saya cas ya, untuk aki bawaannya ya bukan. Nah ini untuk aki bawaannya masih saya proses pengecasan ya. Ini saya pakai aki normal ya, pakai aki normal. Terus kita akan tes starternya bisa mas ini. Ini motor bisa hidup, coba akan kita kita tes pengisiannya tetap kali 20. Oke. Nah, ini kasih lihat ya, ini untuk stasioner aja dia di 13 ya. Nah, 13 beda sama yang tadi ya. Tadi sudah tembus di 15, sekian, belum digas. Coba saya gas. Ini nanti harus gas penuh mentok harus di 14, sekian. Ini motornya
Oke sobat bengkel ya, sekarang kondisi pengisian sudah normal. Dengan penggantian kiprok ini nanti aki tidak akan panas lagi ya. Oke sobat bengkel ya, ini tadi setelah saya ganti kiprok, memang kasusnya ada di kiprok yang sudah tidak mampu untuk menahan arus dari sepul untuk diolah menjadi DC yang harusnya di 14, sekian waktu gas mentok. Terus sama bengkelnya 2 kali pakai ini, tujuannya biar dia tidak lebih dari 15. Ternyata pun gagal. Berarti intinya untuk pengisian kalau kita akali pakai kayak gini nggak bisa, wis poin pentingnya di situ. Nah ini tadi setelah mengalami penggantian daripada kiprok ini, tapi dengan catatan sing ori ya, ori. Nah, ternyata berhasil. Intinya pengisian sudah normal di 14, sekian. Nah, itu normalnya. Biarpun di gas mentok dia tetap di 14,8 kalau nggak salah kalau mentok. Nah, itu. Nah, terus tip dari saya, apabila bengkel-bengkel sobat-sobat kedapatan suruh ganti aki, poin pentingnya di sini. Misalnya suruh ganti aki, ya oke, ganti aki enggak masalah mas, cuman tolong dilihat dulu pengisiannya berapa, pengisiannya normal atau tidak. Kalau pengisian itu over, kamu ganti aki ya tetap akinya akan drop lagi, akan rusak lagi. Nah itu poin pentingnya. Jadi jangan asal ganti aki, tapi harus dicek dulu pengisianku itu normal atau tidak. Kalau normal ya enggak masalah kamu ganti aki, tapi kalau tidak normal istilah over ya jangan diganti aki dulu, benahi dulu untuk sistem pengisiannya agar dia normal, agar aki yang kita ganti bisa berumur panjang. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.